Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang, dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Gue doain semoga kalian sehat-sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Di video kali ini gue mau menceritakan film yang berjudul Save, yang dimana di film ini banyak menyuguhkan adegan dar-der-dor. Menegangkan ya cuy. Tanpa basa-basi lagi, kita gas ke alur filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang anak yang sedang culang-cileng ketakutan. Ia bernama Mei. Ini dia orangnya. Lalu tiba-tiba ia ditangkap oleh sekelompok gembong mafia Rusia yang diketuai oleh si Emil Dutchesky. Ia dipaksa untuk menuliskan sebuah serangkaian angka kombinasi. Mei sendiri merupakan anak yang jenius. Ia mampu mengingat sesuatu dengan cepat. Dan tak hanya itu, Mei juga sangat pintar dalam berhitung. Saking pintarnya, ia mampu mengalahkan dan mempermalukan gurunya sendiri cuy. Berkat dari kejeniusannya itu, Mei harus dipindahkan oleh gurunya ke sekolah khusus. Dan saat pulang sekolah bersama teman-temannya, tiba-tiba Mei diculik oleh orang yang tak dikenal. Ternyata ia dibawa ke tempat pamannya yang bernama Jeohan. Jeohan merupakan pimpinan dari gangster Cina yang unik, karena ia sangat tidak menyukai komputer, kalkulator maupun alat catat atau hitung lainnya. Dan seperti yang gue bilang di awal, Mei ini mampu mengingat sesuatu dengan cepat. Terbukti ia mampu mengingat dan menghitung cempoa dengan cepat di hadapan pamannya itu. Dan tujuannya dibawa kemari untuk diajaknya ke Amerika. Di sana Mei akan membantu urusan bisnis pamannya yang ada di sana. Dan Mei akan ditemani oleh salah satu anak buahnya yang bernama Cheng Quan. Singkat cerita, scene berpindah ke arena tarung yang memperlihatkan seorang pria botak jagoan neon, siapa lagi kalau bukan Jason Statham, yang kali ini memerankan Luke di film ini. Namun pertandingan tersebut berakhir dengan tidak wajar karena Luke menghajar lawannya sampai koma cuy. Luke yang kesal karena mendapat lawan yang tak seimbang, ia mencoba mendatangi tim panitia laga tersebut dan langsung menghajarnya di saat itu juga. Namun yang jadi masalah saat ini, ternyata si bos mafia Rusia yang bernama Emil Dutchesky sudah menaruh taruhan sebesar $1 juta untuk Luke yang akan kalah. Dan yang pasti Emil Dutchesky tidak akan diam, karena ia sudah rugi besar dan karena hal itulah Emil akan membalasnya. Itu artinya kehidupan Luke akan menderita mulai saat ini. Luke yang mendengar hal itu pun langsung bergegas pulang karena ia khawatir dengan istrinya di rumah. Sesampainya di rumah, benar saja Luke mendapat istrinya yang sudah tewas di tangan anak buahnya Emil. Dan terlihat Luke hanya bisa pasrah cingogo tanpa melawan. Untungnya ia masih diberikan kesempatan untuk hidup. Namun ia harus menderita seumur hidup karena harus meninggalkan semua hartanya dan siapapun orang yang dekat dengannya akan dibantainya. Scene pun berpindah memperlihatkan Cheng Quan yang sudah berada di Amerika, yang sedang melakukan negosiasi dengan polisi yang bernama Kapten Wolf. Dialah yang mengurus berkas kependudukannya si Mei di sana. Bisa dikatakan kalau Kapten Wolf ini merupakan polisi korup yang bekerja sama dengan para mafia demi mendapatkan keuntungan pribadi cuy. Dan di sisi lain, Luke yang sudah tidak memiliki apa-apa memutuskan untuk hijrah keluar kota untuk menghindar dari kejaran para mafia Rusia. 1 tahun pun berlalu dan kini Mei sibuk bekerja sebagai akuntan yang menghitung untung dan ruginya dari semua bisnis haram milik pamannya itu. Sementara itu, Luke hidup di tempat penampungan tunawisma untuk mendapatkan sesuap nasi dan tempat tidur yang layak. Suatu hari Luke pergi ke warung Mang Udin untuk membeli udud. Namun di saat ia akan membayarnya, uangnya tidak ada cuy. Kasbon heula lah mang. Atas hal ini Luke pun diusir oleh petugas polisi yang berada di sana. Ternyata polisi itu mengenali Luke, karena sebenarnya Luke dulunya merupakan seorang anggota polisi yang baik. Namun ia memutuskan untuk berhenti karena sudah mengetahui kebusukan para polisi, termasuk mereka polisi yang suka korup. Luke pun dibawa ke suatu tempat yang sepi dan dihabak habis-habisan oleh mereka sebagai balas dendam karena Luke pernah membocorkan rahasia mereka.
Di sisi lain, pamannya Mei yang bernama Johan sudah tiba di Amerika, memberi secercah kertas yang berisi rangkaian angka penting kepada Mei untuk dia ingat. Mei pun dengan singkat menghafalnya, dan sekarang rangkaian angka itu sudah berada di dalam otaknya. Yakin dengan kemampuan Mei, Johan pun membakar kertas tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian Mei dibawa ke tempat selanjutnya, di mana dia akan diberikan serangkaian angka lagi untuk diingatnya. Namun di tengah jalan mereka diserang sekelompok mafia Rusia dan membawa kabur Mei. Dan itulah mengapa di awal Mei bisa sampai di tempat ini. Tadi duga-duga pasukan polisi yang dipimpin Kapten Wolf sudah sampai di tempat mereka. Sementara itu, Kapten Wolf sendiri sedang ditelepon oleh Cheng Quan untuk menangkap Mei hidup atau mati. Tentunya dengan imbalan yang cukup besar. Tak selang lama, Emil menelponnya juga dan meminta menarik mundur pasukannya dan akan memberikan imbalan lebih besar dari Cheng Quan. Jadi diduga Mei berhasil meloloskan diri. Dan Wolf yang merasa ada yang berharga dari Mei mengerahkan pasukannya untuk memburunya juga. Di sisi lain terlihat Luke yang berniat ingin bunuh diri menabrakkan dirinya ke kereta karena ia sudah tidak kuat dengan keadaannya saat ini. Namun setelah melihat Mei yang culang-ciling ketakutan, ia mengurungkan niatnya. Dan tadi diduga kelompok mafia Rusia sudah berada di sana dan mengejar Mei ke dalam kereta. Luke yang melihat hal itu pun merasa curiga dan langsung mengejar kereta itu untuk masuk ke dalamnya. Setelah masuk ke dalam kereta, Luke langsung menghabak-habak mafia-mafia tersebut tanpa ampun sampai di doornya coy. Dengan ini Luke berhasil membalaskan dendam atas kematian istrinya. Lalu Luke pun menghampiri Mei untuk menenangkannya. Namun terlihat Mei yang ketakutan, lalu ia lari keluar kereta dan Luke pun mengejarnya. Sesampainya di luar, Mei dihampiri dua orang polisi yang sama yang waktu itu menghabak si Luke. Dan tanpa diduga, si Luke pun datang menghabak mereka berdua. Dan di saat yang bersamaan, pasukan mafia Rusia sudah sampai di sana. Hingga aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan seperti ini coy. Sesampainya di gang buntu, Luke menghabisi mereka tanpa ampun, jedar-jedar coy. Selesai itu, dengan sisa uang Mei yang dipunya, mereka berdua check-in di hotel dan pastinya bukan untuk berkokbrut atau bergoncetan ria ya coy. Dan di sisi lain, sekelompok gangster Cina sudah mengetahui keberadaan Mei berkat chip yang disimpan di handphonenya Mei. Sementara itu, Mei dan Luke sedang mengobrol tentang serangkaian angka atau kode berangkas yang ada di otaknya Mei. Dan di sini diketahui mengapa para mafia Rusia, polisi korup, dan gangster Cina mengejar-ngejar Mei. Karena hanya Mei lah yang mengingat kode berangkas tersebut. Mei juga mengatakan masih ada satu berangkas lagi yang kodenya masih belum diketahui. Dan di sisi lain, para gangster Cina sudah berada di lobi hotel tersebut dan mereka langsung membuat keributan di sana. Luke dan Mei yang mengetahui keberadaannya pun langsung cabut dari sana. Namun sebelum itu, Mei terlebih dahulu menuliskan kode tersebut ke sebuah kertas dan diberikannya kepada Luke. Polisi pun sampai di hotel tersebut dan langsung dihujani peluru oleh para gangster Cina. Luke yang sudah sampai di bawah langsung menyerang para gangster itu dengan aksinya yang sangat memukau, mencengangkan dan cetar membahana cuy. Usai itu, Luke harus ayo lari dari kejaran para polisi. Sementara itu, para gangster membawa Mei kabur dari hotel tersebut. Luke yang sudah capek berlari pun akhirnya dia mencuri sebuah mobil di tepi jalan. Namun mobil yang dia curi itu nggak ada bensinnya cuy. Alhasil ia harus berhenti dan menaiki taksi. Di perjalanan, Luke menelpon Visely, anaknya si Emil, bos mafia Rusia, dengan menggunakan HP milik salah satu anggota mafia Rusia yang waktu itu dia curi.
Dengan bahasa Rusia yang fasih, Luke menghibur Piseli. Ia mengaku bahwa dia adalah salah satu temannya yang bernama Piotr. Luke menanyakan posisi Piseli berada untuk mengantarkan serangkaian kode brankas yang berhasil Luke ambil. Dan tanpa berpikir panjang, Piseli pun memberitahu posisi dia sekarang. Sementara itu di tempat lain terlihat Bob sedang bersama Pak Wali Kota yang bernama Denny. Denny sendiri juga sangat menginginkan kode brankas tersebut. Maka dengan itu ia memerintahkan Bob untuk mencegah May dan Luke pergi dari kota ini. Singkat cerita, Luke sudah sampai di tempat Piseli. Dan apa yang terjadi cuy? Ya, dia menghabisi semua anggota mafia yang berada di situ dengan mudah dan menyisakan Piseli untuk dijadikan sandera agar ayahnya Piseli tidak berdaya. Setelah itu, ia menelpon Emil dan memaksanya untuk memberitahu isi brankas tersebut dan lokasinya di mana. Karena kalau tidak, Luke akan menghabisi anak dan istrinya. Emil yang mendengar hal itu pun langsung ciut ketakutan dan memberitahu brankas tersebut berisi uang sebanyak 30 juta dolar dan lokasinya berada di sebuah kasino di tengah-tengah kota Taipei, Cina. Karena Luke tidak bisa melakukannya sendiri, maka dengan itu Luke memanggil teman lamanya termasuk Kapten Lob untuk membantunya dengan diiming-imingi uang sebanyak 30 juta dolar dibagi sama rata. Ketika semua sudah siap, mereka pun langsung melakukan aksinya. Dimulai dengan menghabisi semua penjaga yang berada di tempat tersebut. Namun sayang, kedua temannya tewas oleh para penjaga. Dan akhirnya mereka sampai di tempat penyimpanan brankas tersebut dan langsung meledakkan pintu bajanya. Untuk menghindari kelicikan teman-temannya, Luke menyuruh mereka untuk meletakkan senjatanya di atas lantai. Kemudian dengan perlahan Luke mulai memutar kodenya. Namun saat di putaran terakhir, tiba-tiba Luke menghujani peluru kedua temannya itu dan menyisakan Kapten Lob. Setelah itu mereka berdua keluar dan segera kabur dari sana. Setelahnya Luke menyekap Bob di dalam bagasi mobilnya bersama dengan Piseli. Setelah itu Luke menelpon Denny untuk meminta nomor WA Alec, karena Alec lah yang mempunyai kode brankas yang satunya lagi. Dan brankas tersebut berisikan CD yang berisi bukti-bukti kejahatan orang-orang penting. Karena Luke sudah mendapatkan uang dari brankas tersebut, Alec pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia harus menuruti permintaan Luke untuk merebut May dari pihak gangster Cina. Sesampainya di sana, Alex sudah disambut oleh para gangster, dan Alex pun langsung menghabisi mereka dengan aksinya yang tak kalah hebat dengan Luke. Setelah itu, Alex membawa May pergi dari sana. Sementara itu, Luke menghampiri Denny dan meminta salinan CD yang berada di dalam brankas tersebut. Singkat cerita, di pagi harinya, Luke pun sampai di tempatnya Alec. Di sini, Alec menyandra May agar bisa membawa kabur uang serta CD-nya. Akan tetapi, Luke sudah memindahkan semua uang tersebut ke suatu tempat. Dengan itu, mereka berdua memutuskan untuk bertarung dengan tangan kosong. Dan kalau Luke yang kalah, Luke harus memberitahu Alec di mana uang itu disimpannya. Namun, baru juga peperong-perong, May menembak kakinya Alec dan disusul tembakan dari Luke yang membuat Alec kojor saat itu juga. Setelah itu, Luke membebaskan Bob dan memintanya untuk mengembalikan Piseli kepada ayahnya. Namun sebelum itu, Luke memberikan uang 50 dolar kepada Bob untuk ongkos ojek ke rumahnya Piseli. Kemudian May mengirimkan uang itu kepada Johan pamannya sebanyak 29 juta dolar. Dan sisanya akan dikembalikan nanti dengan bunganya 10% coy. Beres dengan itu, Luke berencana akan menyekolahkan May di sekolahan khusus. Dan sementara itu, Luke akan beralih profesi menjadi kurir COD ketika film ini selesai cuy. Oke, segini aja video kali ini cuy. Gue Bang pamit undur diri. Terima kasih.